Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwanto dan NIM saya adalah 241010150067. Di sini saya akan membuat percobaan dalam latihan pemrograman komputer dalam bahasa Python yang dipandu oleh Bapak Abdurrahman selaku dosen untuk mata kuliah ini, dan ini sudah sampai ke pertemuan ketiga ya, dan saya akan mulai membahas di pertemuan 3 ini mengenai apa yang disebut dengan if dan else ya. Saya akan coba dengan membuat new file dulu ya, kemudian saya akan coba mempraktekkan apa yang sudah dibuat oleh Bapak Abdurrahman mengenai if dan else ya. Misalkan saya membuat contoh A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Nah, di sini untuk fungsi if ini ya, ketika saya berkata bahwa A lebih besar daripada B, maka print A lebih besar daripada B ya. Kemudian untuk if A lebih besar B lebih besar dari C, maka print B lebih besar daripada C. Kemudian yang ketiga, if jika C lebih besar daripada 10, maka print C lebih besar daripada 10. Oke, ya, ini adalah contoh if. Coba kita run ya. Sebelum dibuat kita save dulu ya. Ini saya udah buat latihan yang pertama, sekarang kita buat latihan yang kedua. Nah, tidak ada apa-apa karena semua dari statement ini tidak ada yang masuk ya. A lebih besar dari B, faktanya A lebih kecil dari B, makanya tidak masuk. Nah, bagaimana jika kita balik ya, satu dulu. Nah, ternyata A lebih besar daripada B. Nah, ini agak salah ya statementnya ya, berarti lebih kecil ya. A lebih kecil daripada B ya. Kita coba sekarang, karena statement yang lain tidak tepat untuk menggambarkan data-data yang ada di sini, maka yang lain tidak muncul ya. Sekarang kita ubah lagi, jika B lebih kecil daripada C ya, apakah dia akan keluar? Ya, ternyata B lebih kecil daripada C. Kemudian yang terakhir, apakah C lebih kecil C ini kan lebih besar daripada 10 untuk statement if nya. Faktanya C itu maksudnya C ini kan
inginnya dari if ini kan C ini lebih besar daripada 10, tapi faktanya C itu lebih kecil daripada 10. Ya kita ubah C lebih kecil daripada 10. Lebih getaran. Oke, ada kesalahan di sini. 10 ya. Ya, ternyata benar ya. Oke. Statement ini keluar karena dari pernyataan if ini ternyata sesuai ya. Maka jika sesuai maka print A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari akan keluar seperti ini. Nah, kemudian fungsi dari petik 3 ini adalah untuk mematikan program yang sudah kita running ya. Jadi dia akan berubah menjadi komentar ya, atau tidak akan dideteksi oleh programan Python. Kita membuat step yang baru, yaitu tentang else sekarang ya. Misalkan A sama dengan A sama dengan 10 ya. If A ya lebih besar daripada 5 ya, maka print A lebih besar daripada 5. Oke. Nah, sebenarnya else ini untuk menggantikan contohnya seperti ini ya. Sebaliknya dari statement ini ya. A lebih kecil daripada 5. Nah, kita coba running dulu ya. Dari fakta yang ada di sini, A adalah 10. Manakah yang sesuai? Ya, pasti A yang lebih besar daripada 5 ya. Yang akan keluar adalah ini ya kan. Coba kita lihat. A lebih besar dari 5. Oke, benar. Kemudian coba kita rubah di sini. Ini yang kecil, ini yang besar. Ya. Nah, yang besar ini nah, kita rubah dulu. Nah, yang akan keluar yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya pastinya. Coba kita lihat. Ya sama, cuman dirubah doang ya, kita taruh di bawah. Nah, maksud saya adalah ketika saya merubah statement if yang kedua dengan else ya. Nah, seperti ini. Ini artinya dia akan membuat statement di luar dari pernyataan ini ya. Jika A sama kurang dari 5, maka print A lebih kecil dari 5 ya. Jika A lebih kecil dari 5, print A lebih kecil dari 5 ya. Tapi jika A lebih besar dari 5, maka kita bisa menggunakan else, tidak perlu pakai if lagi ya. Selain dari A lebih kecil daripada 5. Coba kita cek hasilnya ya. Ya, hasilnya tetap ya sama ya. Jadi coba kita rubah. Kalau misalkannya ini 3 ya, mana yang akan keluar, atas atau bawah? Ya, ternyata A lebih kecil dari 5 ya, seperti itu.
Nah yang terakhir yang ya kita bisa matikan lagi program yang sudah kita buat ya, ya dengan model seperti ini ya. Kemudian kita membuat A sama dengan ya ini kita input dulu, input misalkan kita lucu-lucuan aja ya. Berapa gol yang akan dicetak Indonesia melawan Australia? Ya, input ya. Ya, maaf banyak suara di belakang layar, tidak apa-apa, kita bisa teruskan ya. If A lebih dari 0 ya, maka kita bisa lucu-lucuan aja, kita bilang print mimpi ya, bercanda-bercanda aja ini mah. Nah, kita bisa menggunakan else ya. Kalau else berarti bagaimana? Berarti selain dari itu ya. Nah, misalkan saya bilang ini baru realistis. Nah, sekarang kita coba apakah ini berhasil. Berapa gol yang akan dicetak Indonesia melawan Australia? Mungkin 3 ya. Ini error ya, karena 3 ini merupakan masih bentuk string ya. Harusnya ini bentuk integer yang bisa diolah untuk if yang mempunyai statement A lebih besar daripada 0. Berarti kita ngomongin ini integer bukan string ya. Kalau kemarin kan misalkan tuliskan nama kamu ya, misalkan Budi, halo Budi, itu kan string ya. Tapi di sini kita mainnya integer, jadi kita harus menggunakan integer yang bisa dideklarasikan di sini dengan cara seperti ini ya. Jadi ada input buka kurung sama tutup kurung double di belakang ya. Kita coba ya, ulangi lagi. Berapa gol yang akan dicetak Indonesia melawan Australia? Saya optimis dia bisa 3-0 lawan Australia. 3 ya. Ya, jawabnya ngimpi ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi coba ya. Berapakah gol yang akan dicetak Indonesia melawan Australia? 0. Ini baru realistis ya. Ini contoh-contoh penggunaan if dan if else ya. Ya, sangat disayangkan sekali ya kalau untuk pertandingan yang kemarin Indonesia melawan Australia itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, itu saja yang bisa saya buat untuk pemrograman Python pertemuan keempat ini ya, untuk pemrograman if dan else ya. Terima kasih, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.